Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Birmala Sarinovia Icarianita Ningtyas, NPM 1814442000039. Di sini saya akan menyampaikan laporan PLP 1 saya di SMK Negeri 4 Yogyakarta yang beralamatkan Jalan Sidikan 60, Umbul Harjo, Yogyakarta. Nah, di sini yang pertama saya akan menjabarkan visi dan misi sekolah. Yang pertama, visi: menjadi lembaga pendidikan yang sehat, berwawasan lingkungan, unggul, dan mandiri berdasarkan IMTAK. Lalu misinya, yang pertama, menyelenggarakan tamatan yang berlandaskan iman dan takwa. Yang kedua, menanamkan budaya hidup sehat dan peduli lingkungan kepada warga sekolah. Yang ketiga, menciptakan lingkungan yang sehat, bersih, rapi, dan nyaman. Yang keempat, menyiapkan tamatan yang profesional dalam menghadapi tantangan global di dunia kerja dan industri. Yang kelima, menyiapkan tamatan yang kreatif, inovatif, berjiwa wirausaha sehingga mampu menciptakan lapangan kerja. Yang keenam, menyiapkan tamatan yang berpotensi mengikuti pendidikan lanjut. Selanjutnya saya akan menjabarkan struktur organisasi sekolah dan tata kelola sekolah. Yang pertama ada kepala sekolah, yang kedua ada komite sekolah, yang ketiga ada kepala tata usaha, dan dalam tata usaha, kepala tata usaha memiliki wakil dalam bidang atau urusan tertentu untuk membantu tugas kepala tata usaha. Yang pertama urusan bidang kepegawaian, yang kedua urusan bidang kesiswaan, yang ketiga urusan bidang sarana prasarana, yang keempat urusan bidang dalam, yang kelima urusan bidang keamanan, dan yang keenam urusan bidang bendahara. Lalu selanjutnya ada wakil sekolah. Wakil kepala sekolah juga terbagi pada bidang tertentu. Yang pertama ada waka kurikulum, yang kedua ada waka kesiswaan, yang ketiga ada waka sarana prasarana, yang keempat ada waka humas, dan yang kelima waka manajemen mutu dan ketenagaan. Lalu selanjutnya ada kepala kaprodi. Nah, pimpinan setiap jurusan atau program studi sesuai jurusan yang ada pada sekolah, dan kaprodi pada SMK Negeri 4 dibagi menjadi 5 sesuai jurusan yang ada. Yang pertama kapro tata busana, lalu kapro kuliner, selanjutnya kapro kecantikan kulit dan rambut, dan yang keempat kapro perhotelan dan pariwisata. Lalu ada guru dan wali kelas. Sumber daya manusia di SMK Negeri 4, yang pertama guru ada berjumlah kurang lebih 113 orang, yang kedua siswa laki-laki ada 250 orang, dan siswa perempuan 1431 orang. Nah, SMK Negeri 4 mempunyai keunggulan: yang pertama sekolah berbasis lingkungan, yang kedua sekolah ramah anak, yang ketiga sekolah yang sehat, yang keempat adalah sekolah yang berliterasi tinggi. Nah, fasilitas yang ada di SMK Negeri 4 itu, yang pertama ada Edotel SMK Negeri 4 Yogyakarta, yang kedua Fortrust Tour and Travel, yang ketiga laboratorium praktek yang memadai untuk keempat program keahlian, yang keempat ada laboratorium bahasa, dan yang kelima ada perpustakaan. Nah, ada fasilitas untuk menyalurkan bakat dan minat. Yang pertama itu adalah pramuka, rohis, karya tulis, tonti, bahasa Inggris, bahasa Jerman, bahasa Mandarin, dan bahasa Perancis. Nah, SMK Negeri 4 ini memiliki 4 program keahlian dengan 7 kompetensi keahlian di dalamnya. Yang pertama, program perhotelan dan jasa pariwisata dengan 2 kompetensi keahlian. Yang pertama, usaha perjalanan wisata. Yang kedua, perhotelan. Lalu selanjutnya ada program keahlian kuliner dengan 2 kompetensi keahlian. Yang pertama tata boga, yang kedua patisserie. Selanjutnya ada program keahlian tata kecantikan dengan 2 kompetensi di dalamnya. Yang pertama tata kecantikan kulit, yang kedua ada tata kecantikan rambut. Lalu selanjutnya program keahlian tata busana dengan kompetensi keahlian tata busana. Sarana dan prasarana yang dimiliki SMK Negeri 4 cukup memadai untuk menunjang kegiatan belajar mengajar maupun kegiatan yang lainnya, seperti gedung untuk masing-masing jurusan serta ruang prakteknya, kantin,
gedung olahraga, ruang bimbingan dan konseling, ruang guru, perpustakaan, hingga tempat parkir yang cukup luas serta memiliki berbagai kendaraan sekolah. Lalu, prestasi dan kegiatan pendukung. Ya, jadi SMK Negeri 4 ini cukup banyak memperoleh prestasi. Contohnya yang pertama, juara 1 lomba melukis poster dalam rangka Hari Kesehatan Jiwa Sedunia. Yang kedua, lomba display terbaik dalam pameran klinik sains siswa SMK tahun 2017 yang diadakan Dinas DIY. Lalu ada juga lomba bahasa Jepang tingkat daerah SMK atau SMA. Lalu ada juga Olimpiade Pariwisata dalam bidang bahasa Jepang juara 3 tingkat nasional. Peraturan dan tata tertib sekolah. Peraturan dan tata tertib SMK Negeri 4 Yogyakarta sudah tertulis di dalam buku tata tertib yang mengatur meliputi semua kegiatan belajar mengajar, kerapian, ketertiban, hingga sanksi yang diberikan untuk siswa yang melanggar tata tertib tersebut. Aturan-aturan tersebut sudah sejak lama dibuat dan sudah disetujui oleh siswa lewat ketua OSIS dan ditandatangani oleh kepala sekolah sebagai pengesahannya. Contoh dari salah satu isi dalam buku peraturan tersebut ialah misal tentang keterlambatan siswa. Karena peraturan sekolah pada pukul 7:15 pintu gerbang ditutup, maka siswa yang terlambat yang melebihi waktu tersebut harus menunggu hingga jam 7:30 baru pintu gerbang akan dibuka, dan siswa yang terlambat tersebut akan mendapatkan sanksi yang dilakukan oleh kesiswaan. Serta contoh peraturan kerapiannya seperti berikut. Setiap siswa wajib memakai sepatu pantofel pada hari Senin sampai hari Kamis, dan untuk hari Jumatnya dibebaskan untuk memakai sepatu lainnya. Peraturan dan tata tertib sekolah. Peraturan dan tata tertib SMK Negeri 4 Yogyakarta sudah tertulis di dalam buku tata tertib yang mengatur meliputi semua kegiatan belajar mengajar, kerapian, ketertiban, hingga sanksi yang diberikan untuk siswa yang melanggar tata tertib tersebut. Aturan-aturan tersebut sudah sejak lama dibuat dan sudah disetujui oleh siswa lewat ketua OSIS dan ditandatangani oleh kepala sekolah sebagai pengesahannya. Contoh dari salah satu isi dalam buku peraturan tersebut ialah misal tentang keterlambatan siswa. Karena peraturan sekolah pada pukul 7:15 pintu gerbang ditutup, maka siswa yang terlambat yang melebihi waktu tersebut harus menunggu hingga jam 7:30 baru pintu gerbang akan dibuka, dan siswa yang terlambat tersebut akan mendapatkan sanksi yang dilakukan oleh kesiswaan. Serta contoh peraturan kerapiannya seperti berikut. Setiap siswa wajib memakai sepatu pantofel pada hari Senin sampai hari Kamis, dan untuk hari Jumatnya dibebaskan untuk memakai sepatu lainnya. Peraturan dan tata tertib sekolah. Peraturan dan tata tertib SMK Negeri 4 Yogyakarta sudah tertulis di dalam buku tata tertib yang mengatur meliputi semua kegiatan belajar mengajar, kerapian, ketertiban, hingga sanksi yang diberikan untuk siswa yang melanggar tata tertib tersebut. Aturan-aturan tersebut sudah sejak lama dibuat dan sudah disetujui oleh siswa lewat ketua OSIS dan ditandatangani oleh kepala sekolah sebagai pengesahannya. Contoh dari salah satu isi dalam buku peraturan tersebut ialah misal tentang keterlambatan siswa. Karena peraturan sekolah pada pukul 7:15 pintu gerbang ditutup, maka siswa yang terlambat yang melebihi waktu tersebut harus menunggu hingga jam 7:30 baru pintu gerbang akan dibuka, dan siswa yang terlambat tersebut akan mendapatkan sanksi yang dilakukan oleh kesiswaan. Serta contoh peraturan kerapiannya seperti berikut. Setiap siswa wajib memakai sepatu pantofel pada hari Senin sampai hari Kamis, dan untuk hari Jumatnya dibebaskan untuk memakai sepatu lainnya. Peraturan dan tata tertib sekolah. Peraturan dan tata tertib SMK Negeri 4 Yogyakarta sudah tertulis di dalam buku tata tertib yang mengatur meliputi semua kegiatan belajar mengajar, kerapian, ketertiban, hingga sanksi yang diberikan untuk siswa yang melanggar tata tertib tersebut. Aturan-aturan tersebut sudah sejak lama dibuat dan sudah disetujui oleh siswa lewat ketua OSIS dan ditandatangani oleh kepala sekolah sebagai pengesahannya. Contoh dari salah satu isi dalam buku peraturan tersebut ialah misal tentang keterlambatan siswa. Karena peraturan sekolah pada pukul 7:15
lebih 15 menit pintu gerbang ditutup, maka siswa yang terlambat yang melebihi waktu tersebut harus menunggu hingga jam setengah 8, baru pintu gerbang akan dibuka dan siswa yang terlambat tersebut akan mendapatkan sanksi yang dilakukan oleh kesiswaan. Serta contoh peraturan kerapiannya seperti berikut. Setiap siswa wajib memakai sepatu pantofel pada hari Senin sampai hari Kamis, dan untuk hari Jumatnya dibebaskan untuk memakai sepatu lainnya.